penulis kita hari ini adalah dia. Ya. Siapa namanya, Pak? Niko Julius. Silakan Bro Niko. Ya, terima kasih Pak Gendro dan Pak Budi, juga Pak Joko, Pak Arif, dan Mbak Melo ya? Iya. Oke. Jadi selamat pagi teman-teman semua di seluruh Nusantara. Ada yang sebagian siang ya. Jadi selamat pagi dan selamat siang teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya berterima kasih boleh dipercaya untuk sharingkan tentang apa yang boleh dibilang sedikit pengetahuan saya tentang Instagram, teman-teman. Jadi saya akan langsung aja karena saya yakin yang lebih penting adalah teman-teman bisa belajar banyak gitu. Harapan saya juga gitu ya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan belajar tentang topik tentang optimasi Instagram untuk menjaring ribuan follower organik. Jadi harapan saya sih biar teman-teman juga nggak cuma sekedar gimana caranya mendapatkan ribuan follower organik, tapi saya doakan teman-teman bisa mendapatkan juga lebih banyak pembeli, ya. Oke, saya akan nyalakan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang agenda kita hari ini sebetulnya bicara tentang pertama kita akan belajar tentang memahami potensi Instagram di Indonesia, teman-teman. Kemudian kita juga akan belajar tentang fitur-fitur Instagram dan fungsinya. Mungkin lebih ke mengingatkan, kemudian juga memperjelas ke teman-teman bahwa fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, seperti itu. Kemudian kita juga akan pelajari tentang strategi apa yang digunakan di Instagram, kemudian juga 6 sumber ide yang saya pribadi gunakan, kemudian juga memahami 5 hal yang perlu teman-teman optimasi dari konten postingan di Instagram. Kemudian juga kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan Instagram followers loop, di mana di sini sebetulnya boleh dibilang kalau teman-teman bingung kenapa akun Instagram saya nggak berkembang dan lain-lain, itu kuncinya semua di Instagram followers loop. Jadi itu kita akan pelajarin juga. Dan terakhir nanti kita akan belajar sedikit tentang yang namanya anatomi bio Instagram. Jadi kurang lebih ini teman-teman yang kita bisa pelajarin. Dan bicara tentang Instagram di Indonesia, teman-teman, seperti yang saya ambil dari Napoleon Cat, data statistik yang dicatat dari napoleoncat.com, per Februari 2020 pengguna Instagram di Indonesia itu di angka 62.470.000 orang, teman-teman. Dan seperti yang kita tahu di bulan Maret pandemi masuk ke Indonesia, ternyata ada berdampak sampai di bulan April itu peningkatan online gitu ya, salah satunya Instagram meningkat jadi 65 juta. Jadi mulai ada orang melakukan namanya shifting, ada perubahan di mana orang-orang mulai berpindah juga, mulai mengakses namanya Instagram dan lain-lain, sehingga pertumbuhan terjadi selama 2 bulan dari bulan Februari ke April, bertumbuh sekitar 3,3 juta orang. Buat saya waktu itu angkanya lumayan besar gitu ya. Tetapi dari April teman-teman ke bulan Juni kemarin, jadi 2 bulan lagi, jadi April, Mei, Juni, itu meningkat lagi teman-teman dari 65 juta menjadi 73 juta orang di Indonesia saja. Dan berarti dari per April kemarin pertumbuhannya mencapai hampir 8 juta kurang 20.000 orang, teman-teman. Jadi boleh dibilang pertumbuhan 4 bulan terakhir di Instagram di Indonesia itu meningkat sampai 11 juta orang di Indonesia. Dan kalau kita mungkin nggak dapat gambarannya, teman-teman, seberapa besar sih 73 juta orang itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita bisa dapatin, teman-teman, market atau pasar 1% aja dari 73 juta, artinya kita bisa dapatin 730.000 orang. Dan kalau misalnya kita punya, katakan profit margin teman-teman Rp10.000 saja, artinya teman-teman bisa dapat 7,3 M. Mungkin agak sesuatu yang mungkin ya kurang realistis mungkin. Ya udah kita turunin teman-teman, 0,1% pun teman-teman bisa mendapatkan market 730 juta ya profit bersih, katakan gitu ya. Kemudian 0,01% pun teman-teman masih bisa dapatin 73 juta, bahkan 0,001% pun teman-teman masih bisa dapatin ya 7,3 juta per bulan. Artinya teman-teman tidak mendapatkan pangsa pasar sebesar 99,999%. Boleh saya bilang, angka yang paling bawah teman-teman, 0,001% itu sangat-sangat masuk akal sekali saat kita mengerti gimana cara mengoptimalkan Instagram. Dan itulah yang kita akan pelajarin hari ini sebetulnya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita tahu marketnya segitu besar, strategi apa sih yang paling bagus kita gunakan di Instagram? Jadi sebelum kita masuk tentang strategi ini, teman-teman, ada framework online marketing yang teman-teman sebaiknya pahamin. Jadi kalau kita berbicara tentang framework online marketing, itu sebetulnya simpelnya adalah teman-teman harus paham bahwa untuk bisnis kita perlu orang yang lihat dulu, teman-teman, atau kita kenal sebagai traffic. Jadi harus punya orang dulu yang lihat kira-kira gitu ya, siapa di mana gitu ya. Kemudian baru nanti kita tawarkan mereka
dan kita bisa dapatkan penjualan. Jadi sesimpel ini rumusnya. Saya yakin nggak cuma di online doang, di bisnis konvensional juga sama. Saat kita mendapatkan lokasi yang bagus, di mana traffic-nya bagus, ya maka ya itu akan lebih potensial buat kita untuk mengembangkan bisnis kan. Jadi di online juga sama teman-teman. Secara prinsip sama, hanya beda media aja. Nah, baru saya akan masuk ke tentang feature Instagram biar teman-teman paham di mana kita mencari traffic, di mana kita jualannya. Jadi kalau kita bicara tentang Instagram, teman-teman, di akun sendiri akan dikelilingi yang namanya postingan. Dan postingan ini adalah sumber traffic. Jadi feature pertama yang paling umum untuk di posting di Instagram adalah feed post. Nah, feed post sendiri fokusnya lebih ke gimana caranya mendapatkan reach atau jangkauan dan impresi. Jadi biar postingan kita dilihat lebih banyak orang. Artinya feed post fungsinya untuk mendapatkan audiens baru, teman-teman, mendapatkan user baru. Itu tugas dari feed post. Berbeda, teman-teman, saat kita bicara tentang story. Story post di Instagram bicaranya adalah gimana caranya orang yang sudah follow kita biar berinteraksi lagi dengan kita. Jadi story post lebih mengajak orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita berinteraksi lagi sama kita di postingan-postingan yang lain. Gitu. Jadi itu fungsi dari story post. Jadi kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan bahwa saya udah rajin story post tapi saya memang tidak rajin posting konten feed, gitu ya. Maka ya kenapa susah bertumbuh? Jawabannya ya memang karena story post tidak bisa mengembangkan akun. Bisa, tapi kecil sekali. Jadi boleh saya bilang ya nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau bertumbuh akunnya, maka teman-teman wajib posting feed post. Dan feed post itulah yang penting untuk mengembangkan akun. Kemudian namanya bio, feature lain di Instagram, teman-teman, di mana kita bisa fokus pada menjelaskan apa manfaat dari sebuah akun, kemudian mengarahkan mereka ke link tertentu, misalnya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya bio link, ajakan bertindak ke link tertentu. Kemudian namanya highlight, teman-teman, ini untuk men-showcase permanen beberapa hal yang kita story-kan, gitu ya. Dan kemudian kita bicara tentang direct message atau pesan di Instagram. Jadi inilah fitur-fitur Instagram, di mana klasifikasinya ada dua, teman-teman, ada yang warna hijau dan warna kuning. Yang warna hijau fungsi untuk cari traffic, yaitu feed post, dan yang kuning lebih ke feature yang ada di dalam akun Instagram sendiri, yang bukan untuk menjangkau orang baru sebetulnya. Jadi kalau kita pengen jualan, nanti saya akan jelaskan di slide berikut ini. Baru kita masuk tentang strateginya, teman-teman. Jadi strategi Instagram buat saya ada dua pendekatan. Ada yang saya sebut sebagai SAS atau Single Account Strategy. Ada yang saya sebut sebagai MAS atau Multi Account Strategy. Nah, pendekatan kedua ini berbeda di mana? Yang pertama, SAS, teman-teman, itu bicara kita akan mengelola hanya satu akun saja. Jadi kalau kita tahu bahwa satu akun yang kita kelola, karena kita tahu bahwa kita butuh traffic dan offer-nya, teman-teman, maka teman-teman postingannya sebisa mungkin jangan jualan. Karena fungsinya kita orientasikan hanya untuk mencari pengunjung sebanyak-banyaknya. Saat banyak pengunjung kita dapatkan, kita jualan terus di mana? Jawabannya adalah teman-teman akan jualan di semua feature lain selain dari feed post. Jadi teman-teman akan jualan di bio, teman-teman akan jualan di bio link, teman-teman akan jualan di highlight, teman-teman akan jualan di story, teman-teman juga akan jualan di DM. Jadi teman-teman hanya tidak jualan di feed post, karena feed post fungsinya untuk mencari traffic di strategi yang single account, di satu akun. Berbeda di multi account strategi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, SAS ini traffic-nya itu dapatnya dari postingan-postingan, makanya feed post kita sebisa mungkin jangan jualan, karena itu lebih bisa atau berpotensi mendapatkan traffic lebih tinggi, jadi kita jualannya sekali lagi di semua feature selain feed post, gitu ya. Nah, berbeda dengan multi account strategi, teman-teman, di mana kalau kita bicara tentang multi account strategy, kita akan punya satu akun yang isinya semua katalog jualan, teman-teman. Jadi teman-teman akan display semua jualan teman-teman. Nah, kalau kita mendisplay barang, biasanya konsekuensinya adalah Instagram tersebut, akun tersebut tidak mendapatkan banyak traffic. Saat tidak banyak dapat traffic, maka kita perlu cari subsidi trafficnya, yaitu membuat namanya support account. Support account adalah akun-akun yang mensupport akun utama kita, gitu ya. Dan jadi postingan cari trafficnya di akun yang lain. Jadi teman-teman akan buat beberapa akun, misalnya 2 akun dalam contoh ini, teman-teman akan membuat postingan-postingan yang boleh jadi teman-teman tidak harus buat, tapi teman-teman mungkin hanya sekedar repost, jadi mengkurasi konten-konten yang bermanfaat buat orang, biar orang follow kita, kemudian orang percaya kita, kemudian orang bisa kita arahkan ke toko jualan kita. Sesimpel itu. Jadi saya jujur tidak tahu teman-teman mana yang lebih cocok ke style teman-teman, tapi saya berikan 2 opsi, teman-teman mau pakai yang mana aja, bebas. Saya pribadi melakukan keduanya, teman-teman, tergantung bisnisnya. Kalau teman-teman di personal branding, maka saya sarankan single account strategy. Buat teman-teman yang punya toko online, jualan apapun, teman-teman bisa pakai multi account strategy. Sesimpel itu, teman-teman.
Nah, kalau kita udah tahu bahwa sumber traffic di Instagram adalah feed post atau biasa kita kenal sebagai konten, maka pertanyaan berikutnya adalah konten apa yang harus kita buat. Nah, sebelum kita masuk tentang konten apa yang harus dibuat, teman-teman, kita harus paham dulu tentang siapa audiensnya. Siapa sih orang yang paling potensial untuk beli produk kita, misalnya gitu ya. Karena, teman-teman, berbeda audiens, berbeda juga kebutuhannya. Contoh, teman-teman, orang yang peduli dengan kesehatan akan membutuhkan informasi seputar kesehatan atau gaya hidup sehat. Berbeda sama orang yang butuhnya passionnya pada bisnis. Mereka butuh tentang konten seputar tips, trik gitu ya, motivasi, inspirasi. Berbeda lagi sama orang yang ingin tampil lebih cantik, teman-teman. Mereka akan butuh konten seputar tutorial, tips kecantikan, perawatan wajah, perawatan kulit, dan lain-lain. Intinya, berbeda audiensnya, teman-teman, berbeda kebutuhannya. Jadi kalau kita balik ke strategi Instagram, katakan yang paling teman-teman saya yakin cukup banyak teman-teman UKM, karena akun Instagramnya mostly kebanyakan adalah akun katalog, bayangkan saat teman-teman bicara tentang produknya, katakan fashion wanita, misalnya gitu ya, maka support account-nya teman-teman berangkat dari audiens potensialnya bisa jadi wanita, ya karena fashion wanita, pasti wanita kan yang beli, kemudian misalnya profilnya adalah ibu rumah tangga atau karyawan, misalnya gitu. Maka teman-teman bisa membuat akun lain yang support sesuai kebutuhan mereka, bisa jadi itu parenting, bisa itu drama Korea misalnya, atau contoh lain bisa jadi tips kecantikan, itu juga audiensnya pasti wanita. Kemudian bisa jadi resep masakan, gitu ya. Resep masakan sendiri turunannya banyak teman-teman, bisa jadi makanan Nusantara, makanan siap cepat saji, makanan apa ya banyak lah. Jadi teman-teman bisa lihat turunnya banyak, atau teman-teman bisa buat kitchen hack. Kitchen hack tuh kayak apa ya namanya? Ya sifatnya kayak tips-tips mudah untuk merapikan sesuatu di dapur gitu ya. Atau akun seputar yoga atau pilates yang cukup ramai sekarang gitu ya, atau misalnya tentang gym, zumba dan lain-lain gitu ya, atau tentang womanpreneur itu juga boleh, atau teman-teman bisa juga bicara langsung tips membuat akun secara khusus tentang tips seputar fashion atau yang lainnya. Jadi intinya adalah begini konsep keseluruhannya agar teman-teman paham saat teman-teman punya produk apa, teman-teman lihat audiensnya siapa yang bakalan beli produk teman-teman, kemudian teman-teman lihat apa yang mereka sukai, karena itulah traffic yang teman-teman harus dapatkan. Saat traffic itu teman-teman dapatkan, arahkan ke akun jualannya melalui bio, dimension di bio, dengan story ke bio kita. Jadi men-story dari akun support ke akun jualannya. Sebenarnya sesimpel itu, teman-teman. Atau ya teman-teman bisa taruh di highlight, seperti itu juga boleh. Jadi seperti itulah cara kita mendrive atau mengarahkan traffic support ke akun jualan kita. Nah, tapi kalau kita bicara tentang konten, teman-teman, seberapa penting sebetulnya konten di Instagram? Sini saya akan kasih contoh ke teman-teman bahwa saya punya beberapa contoh data seperti itu ya. Jadi dalam satu postingan saya bisa menjangkau satu postingan menjangkau 973.000 orang, dan jumlah followers dari satu postingan ini bertumbuh sekitar 4.000 followers. Di postingan lain ada postingan ini menjangkau 360.000 orang, ternyata bertumbuh followersnya 3.300 followers baru. Kemudian postingan lain menjangkau 1,2 juta orang dan follow-nya bertumbuh 2.900. Artinya teman-teman, dari hanya 3 postingan konten saja, total followers yang saya dapatkan bisa sampai 10.400. Hanya dari 3 postingan saja. Ini kenapa postingan atau konten di Instagram sangat penting sekali, teman-teman, di Instagram. Saat kita membuat konten yang relate gitu ya, yang sesuai dengan potensial audiens kita bisa dapetin banyak traffic. Saat kita bisa banyak dapetin traffic, teman-teman bisa arahkan ke akun jualan teman-teman. Jadi permainannya sesimpel itu, teman-teman. Nah, tapi ingat teman-teman, bahwa tidak semua konten juga dengan jangkauan yang luas atau besar itu bisa jadi relevan atau mengembangkan akun kita. Karena saya juga pernah mendapatkan postingan yang boleh dibilang menjangkaunya cukup besar, teman-teman, 500.000 orang, tetapi yang follow cuma 400. Di postingan lain menjangkau 175.000 orang, tapi ternyata follow-nya cuma 143. Jadi artinya tidak semua postingan itu bakalan bisa mengembangkan akun yang jangkauannya luas. Itu kenapa saya sering kali bilang bahwa teman-teman nggak perlu galau dengan namanya hashtag dan lain-lain, karena hashtag dan lain-lain itu hanya membantu teman-teman meningkatkan impresi. Tapi impresi saja, teman-teman, belum tentu menggaransi bahwa posting akun kita akan ada orang yang follow. Ini kan dibuktikan dari data, teman-teman. Jadi, hal yang lebih penting dari sekedar hashtag adalah postingan teman-teman yang fungsi untuk cari traffic dulu, itu harus relevan ke potensial audiensnya. Biar mereka mau follow kita. Saat mereka follow kita, mereka akan percaya kita merekomendasikan apa, mereka akan ikutin. Sebetulnya seperti itulah permainan di media sosial, teman-teman. Jadi kita akan membuat influence, gitu ya, mempengaruhi orang. Kemudian, secara konkret,
gitu ya, secara contoh realnya teman-teman, saya akan kasih 2 contoh. Jadi satu konten yang teman-teman bisa lihat adalah konten yang sifatnya edukasi, karena saya bermain di ranah edukasi teman-teman, dan yang satu tentang motivasi. Jadi kalau teman-teman lihat secara like teman-teman, konten yang sifatnya edukasi hanya mendapatkan sekitar 18.000 like, dan konten motivasi mendapatkan 25.000 like. Sekilas kita lihat, maka konten motivasi bisa jadi lebih bagus, sekilas saja. Tapi kalau kita lihat data di belakang setiap postingan, teman-teman, ternyata postingan edukasi berkontribusi pertumbuhan akun jauh lebih besar, karena hampir dibilang 9-10 kali lipat, teman-teman. Jadi konten edukasi walaupun like-nya lebih sedikit, followers yang bertambah dari konten edukasi jauh lebih besar daripada konten motivasi. Itu kenapa saya bilang, hal yang lebih penting dari sebuah konten bukan sekedar like-nya, teman-teman, tetapi isi sebuah konten yang membuat orang akhirnya mau follow kita di Instagram. Sekali lagi, saat orang follow kita, bukan follow kita ya, maksudnya follow akun kita, yaitu akun traffic teman-teman atau brand teman-teman, mereka akan percaya dengan teman-teman dan mereka akan minimal mencoba apa yang kita rekomendasikan. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman udah tahu betapa pentingnya sebuah konten di Instagram untuk mendapatkan traffic dan mengembangkan akun Instagram, maka pertanyaan berikutnya adalah di mana kita mencari kontennya. Konten sendiri saya punya 6 sumber ide favorit saya pribadi. Yang pertama adalah Instagram Search, teman-teman. Teman-teman akan mencari di Instagram sendiri. Jadi biasanya kita akan melakukan fitur pencarian melalui hashtag, kemudian kita lihat konten-konten apa yang biasanya disukain orang yang muncul pada top post hashtag biasanya. Jadi yang saya perhatikan juga biasanya bukan cuma sekedar topiknya, tapi warnanya juga, topiknya, dan cara penulisan konten itu sendiri. Biar kita tahu apa sih yang orang suka. Biar kita lebih cepat bisa berhasil adalah kita memodeling orang, teman-teman. Kita memodel orang yang sudah berhasil, karena sukses meninggalkan jejak, kan? Jadi sama di Instagram. Saat ada akun yang berhasil, teman-teman tinggal ikutin atau lihat jejaknya di mana, teman-teman ikutin. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bicara juga tentang ide saya yang berikutnya adalah dari question sticker. Saat teman-teman udah punya followers, saya sangat merekomendasikan sekali teman-teman untuk mulai story untuk sticker question, yaitu bertanya ke mereka tentang apa sih yang kamu butuhkan, karena mereka lah yang baca dan mereka lah tahu apa yang mereka butuhkan dari kita. Dan kita selalu menyediakan itu buat mereka. Sehingga mereka senang, mereka puas gitu ya, mereka jadi jauh lebih percaya dengan kita, seperti itu. Atau yang berikutnya dari Quora.com, walaupun saya belum tentu yakin bahwa semuanya akan ada di sana, tetapi bisa jadi dari sumber ide teman-teman. Di Quora ini adalah media sosial juga yang mungkin kurang ramai di Indonesia, tapi poinnya di Quora.com teman-teman bisa melihat banyak pertanyaan, teman-teman bisa dapatin inspirasi tentang ya seputar ide-ide konten, gitu ya. Kemudian dari googling juga bisa, teman-teman. Ya ini sesuatu yang klise, tapi yang masih work sampai detik ini, teman-teman. Teman-teman bisa ketikin aja di Google, kemudian teman-teman lihat biasanya related searches-nya, jadi pencarian yang serupa, teman-teman. Jadi saat orang ketik tips diet, ternyata muncul juga nih yang serupa adalah OCD. Walaupun OCD sudah ada dari 3, 4 tahun, 5 tahun yang lalu bahkan, gitu ya, atau bahkan puluhan tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini masih ramai hal itu dibutuhkan orang. Sehingga ini sangat bagus banget buat teman-teman ya gunakan sebagai konten atau buat sebagai konten, seperti itu. Kemudian berikutnya dari YouTube, teman-teman. Walaupun saya pribadi memang agak jarang cari ide konten di YouTube, tapi saya biasanya cuma lihat-lihat aja seperti apa sih penulisan judul yang bagus, gitu ya. Kemudian thumbnail seperti apa yang menarik, seperti itu. Yang saya biasa lakukan di YouTube sebetulnya. Dan yang terakhir, teman-teman, ide yang terakhir dari Pinterest. Di mana Pinterest ini biasanya saya akan gunakan untuk mencari secara visual, mencari ide-ide dalam bentuk infografis yang paling banyak di Pinterest. Teman-teman bisa mencari ide desain, ide konten, dan banyak hal dari Pinterest. Intinya adalah ini ke-6 sumber ide saya, teman-teman boleh pakai di mana aja, yang mana aja, yang sesuai dengan teman-teman lah. Artinya saya pribadi sih memang jarang cari di semuanya. Biasanya ketemu di Instagram, ya udah pakai Instagram cukup. Misalnya kalau misalnya nggak muncul, teman-teman mau cari sesuatu yang berbeda lagi, cobalah pindah media sosial, teman-teman bisa lihat banyak ide-ide baru di sana. Jadi ini, tapi inti teman-teman dari membangun atau mendapatkan traffic di Instagram untuk jualan kita, teman-teman harus paham bahwa teman-teman harus bernilai untuk diingat orang. Karena kalau misalnya kita pasti mengingat seseorang yang bernilai buat kita, gitu ya. Artinya bernilai itu orang yang membantu kita, gitu ya, orang yang baik dengan kita. Itu karena dia baik dengan kita ingat dia kan. Sama, saat teman-teman menjadi baik untuk orang banyak, maka di sana juga teman-teman akan diingat orang. Saat teman-teman ingat orang, sekali lagi, di sana teman-teman akan dapat kepercayaan orang, dan orang akan percaya dari apa yang teman-teman rekomendasikan, yaitu membeli produk teman-teman sendiri, kan gitu. Jadi, itulah permainan di media sosial, teman-teman.
Kalau kita udah tahu teman-teman tentang konten, mencari ide konten, kemudian kita akan belajar tentang gimana cara mengoptimasi kontennya. Dan bicara tentang optimasi konten, teman-teman, ada 5. Pertama, kita akan belajar dengan yang namanya content modeling. Content modeling adalah cara untuk menemukan konten yang memiliki performa baik di audiens tertentu. Contohnya, teman-teman, di hashtag bisnis, jadi di Instagram di hashtag bisnis, konten yang paling bagus orang sukain di top postnya teman-teman lihat adalah konten yang sifatnya lebih banyak muncul teks dan bentuknya hanya satu gambar, teman-teman. Karena di topik bisnis, di hashtag bisnis, mereka biasanya cuma mencari motivasi, inspirasi yang sifatnya cuma satu gambar. Karena jarang sekali orang lihat motivasi atau baca motivasi itu sehari sekali baca langsung 10 motivasi gitu, ya agak jarang kan. Itu kenapa satu motivasi cukup, seperti itu ya. Berbeda teman-teman, kalau kita bicara di kecantikan wajah. Di hashtag kecantikan wajah, justru yang muncul bukan single image, tapi video teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada video, dan karena didominasi video, artinya teman-teman, audiens dari kecantikan wajah membutuhkan bentuk konten dalam bentuk video. Jadi teman-teman jangan buat single image. Jadi teman-teman jangan cuma posting satu, buatlah video. Karena videolah yang dibutuhkan orang atau dikonsumsi orang-orang yang butuh kecantikan wajah. Seperti itu. Berbeda lagi teman-teman di edukasi Instagram. Karena di edukasi Instagram teman-teman, kebanyakan yang muncul adalah bentuknya carousel. Itu kenapa saya pribadi, kalau teman-teman lihat di akun Instagram saya, ya bentuknya hampir semua carousel. Kenapa? Karena saya bermain di edukasi Instagram, di mana orang belajar, ya pengennya dalam bentuk carousel. Seperti itu. Berbeda lagi teman-teman, saat kita bicara tentang, ya katakan di hashtag belanja di rumah, yang ternyata muncul kontennya dalam bentuk IG Shop. Ya, biasanya saya bikin IG Shop dan juga ada carousel, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa melihat bahwa dari setiap hashtag yang teman-teman akan masukin, gitu ya, saat teman-teman akan bermain di hashtag tertentu, teman-teman harus sadar bahwa ada tipikal-tipikal konten yang biasanya dikonsumsi oleh orang dan teman-teman harus ikutin itu. Karena kita yang baru mulai akan sulit sekali untuk mengubah behavior atau kebiasaan market. Maka jawabannya adalah teman-teman harus menyesuaikan dengan ya apa kebutuhan audiens, apa yang disukai audiens, dan ya itulah yang teman-teman sajikan ke mereka, gitu ya. Karena bayangkan saat kita terbiasa makan nasi, kemudian kita disajikan hanya roti, ya kita pasti nggak merasa nyaman kan, artinya kok ada yang kurang gitu ya. Nah sama, di Instagram juga sama, saat mereka terbiasa konsumsi video, teman-teman berikan single image, mereka juga nggak akan merespon biasanya. Jadi ini optimasi pertama teman-teman, yaitu memilih jenis konten yang tepat dulu buat teman-teman buat, itu penting sekali. Kalau sudah seperti itu, teman-teman baru kita bicara tentang gimana sih caranya postingan kita biar dilihat banyak orang. Jawabannya adalah salah satu caranya memang menggunakan hashtag, teman-teman. Nah, hashtag sendiri sebagai informasi di Instagram kita bisa menggunakan namanya 30 hashtag dalam setiap postingan. Nah, tapi pertanyaannya adalah dari 30 hashtag yang diberikan jatah oleh Instagram, berapa banyak gitu ya yang boleh kita pakai atau optimal kita pakai? Dan saya banyak mencari riset gitu ya. Dari Social Fresh 2014 ternyata mengatakan bahwa 7 hashtag katanya paling bagus. Berbeda dari Trackmaven 2016, penelitian lain gitu ya, mengatakan bahwa 9 hashtag yang bagus. Di penelitian lain lagi, teman-teman, dari data dari Clear 2017, mengatakan bahwa 2 hashtag justru yang bagus. Di tahun yang sama, 2017, Agora Pulse menyebutkan bahwa 8 hashtag yang bagus. Dan data yang paling baru, teman-teman, 2018, ini yang paling baru ya, karena belum ada lagi penelitian, dari Simply Measure, dan ini yang paling banyak diikutin oleh orang-orang, mengatakan bahwa 11 hashtag yang paling bagus. Jadi saya bingung sendiri saat saya mempelajari ini, dan saya akhirnya berkesimpulan bahwa memang tidak ada metode yang paling jitu gitu ya, gimana cara membuat hashtag yang benar. Makanya saya menggunakan pendekatan namanya strategi clustering hashtag, teman-teman. Clustering hashtag sendiri bicara tentang gimana caranya kita membuat grup hashtag, teman-teman. Jadi dalam cluster akan ada grup-grup hashtag, dan di setiap grup hashtag itu berisi 15-25 hashtag yang akan dipakai di setiap postingan. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gini, teman-teman akan posting dengan satu postingan, kemudian menggunakan grup hashtag A. Bebas. Teman-teman, yang perlu kita pahami dari hashtag adalah tidak ada cara baku dan jitu. Caranya adalah teman-teman harus mencoba banyak grup hashtag. Sesimpel itu, untuk menemukan mana yang paling bagus. Oke? Teman-teman pakai di postingan pertama, teman-teman pakai grup hashtag tertentu. Dalam kasus ini adalah, contoh ini adalah grup hashtag A. Di postingan kedua, teman-teman akan menggunakan grup hashtag yang berbeda, yaitu grup hashtag B. Kadangkala saat kita mengganti hashtag tertentu, maka kita akan mendapatkan, ya artinya bisa nggak dapat impresi, atau ya hashtagnya bisa hilang. Tapi dengan memahami clustering hashtag, teman-teman tetap lanjutin aja. Postingan ketiga, teman-teman tetap posting dengan grup hashtag yang berbeda lagi, yaitu grup hashtag C.
Kemudian postingan keempat, teman-teman juga posting dengan grup hashtag yang lain lagi, yaitu grup hashtag D. Dan ya kadang-kala bisa jadi nggak dapat impresi lagi. Nah, poin dari clustering hashtag adalah teman-teman akan mengulangi lagi hashtag yang sama di postingan yang lain. Jadi dalam kasus ini, postingan kelima, teman-teman akan mengulangi hashtag A lagi. Katakan di postingan pertama dapat impresi, postingan kelima teman-teman ulangin lagi. Jadi yang tidak boleh dilakukan di Instagram adalah menggunakan hashtag A terus. Itu nggak boleh. Yang boleh adalah teman-teman pakai A, B, C, D, ulang lagi, A lagi. A, B, C, D, A, B, C, D gitu boleh. Karena itu teman-teman tidak spamming hashtag namanya. Oke? Nah, ini kejadiannya teman-teman. Kadangkala di postingan ke-6 kan kita akan mengulangi grup hashtag B yang kita pakai di postingan kedua. Kebanyakan dari kita kesalahan di sini. Saat kita pakai sebuah postingan, kita postingan tertentu, kemudian pakai hashtag tertentu dan tidak dapat impresi, kadangkala kita merasa bahwa hashtag ini nggak bagus. Kalau nggak bagus, yang kita lakukan adalah kita nggak akan pernah pakai ini lagi. Nah, disinilah kesalahannya teman-teman. Karena bisa jadi saat teman-teman pakai pertama kali, ya kebetulan aja bisa jadi Instagram ngebab atau misalnya postingan teman-teman yang memang tidak relevan dengan hashtag itu. Tapi satu kali teman-teman posting dengan konten yang lain, yaitu postingan ke-6 dari kasus ini, teman-teman dapat impresi. Disinilah teman-teman paham bahwa clustering hashtag itu bicara tentang melakukan namanya testing di hashtag-hashtag yang kita pakai. Dan idealnya itu kita akan ulangi 2-3 kali. Kalau misalnya secara konsisten tidak memberikan impresi, maka kita akan ganti total. Sesimpel itu. Nah, saya akan lanjut. Ternyata postingan ke-6 teman-teman dapat impresi. Artinya teman-teman perlu coba sekali lagi. Berbeda teman-teman di postingan ke-7. Saat pertama kali teman-teman pakai, di postingan ketiga bisa jadi dapat impresi, tapi teman-teman ulangi lagi di minggu berikutnya misalnya, teman-teman justru tidak dapat impresi. Bisa jadi. Jadi saat kita pakai kedua kali malah nggak dapat impresi sama sekali. Sering nggak terjadi? Jawabannya sering. Jawabannya, saran saya adalah teman-teman perlu ulangi sekali lagi. Kalau misalnya terjadi pada postingan ke-4 dan 8, 2 kali teman-teman pakai grup hashtag yang sama sudah diulangin gitu ya, dan tidak dapat impresi, maka teman-teman akan ganti dengan grup hashtag yang baru. Jadi jangan dipakai lagi. Itu mengkonfirmasi bahwa hashtag ini tidak relevan dengan kita. Sesimpel itu, teman-teman. Tapi poinnya adalah tujuan akhir dari clustering hashtag adalah teman-teman bisa menemukan grup hashtag mana sih yang bisa memberikan impresi secara konsisten, teman-teman. Seperti postingan A. Postingan dari grup hashtag A yang udah dipakai 2 kali, ternyata tetap ngasih impresi. Impresi itu berapa sih yang bagus? Pertanyaan berikutnya adalah, impresi selama dia tidak 0, teman-teman, itu bagus. Karena ingat, di waktu saya bawakan tentang webinar ini, teman-teman bisa lihat bahwa hal yang penting dari sebuah postingan Instagram bukan tentang berapa besar jangkauannya, tetapi dari berapa jangkauan yang kita dapatkan, bisa nggak dapatin followersnya. Itu yang lebih penting, teman-teman. Karena bisa jadi jangkauannya luas, katakan teman-teman selalu mencari cara gimana caranya hashtag-nya bisa dilihat banyak orang, atau biar kita pakai hashtag apa sih yang bisa menjangkau banyak orang, itu pun belum menggaransi, teman-teman, postingan tersebut bisa menjadikan atau mengembangkan akun Instagram kita. Jadi yang lebih penting, teman-teman, adalah gimana caranya teman-teman memahamin permainan apa sih yang membuat orang follow kita dari konten yang jenis seperti apa. Itu yang teman-teman harus pahamin. Kalau teman-teman paham itu, baru teman-teman akan fokus pada optimasi hashtag. Karena dengan seperti itu, teman-teman akan lebih optimal. Kalau tidak seperti itu, teman-teman hanya akan ya ini namanya race rate ya. Jadi teman-teman hanya akan kayak ya balapan tikus gitu ya. Artinya muter-muter aja nggak jelas. Artinya ya teman-teman hanya akan bertanya kok hashtag saya nggak bagus. Kalaupun sudah dapat hashtag yang bagus, kok akun saya nggak bertumbuh. Jadi kan percuma gitu ya. Makanya saya kasih tahu di depan bahwa hal yang lebih penting daripada sekedar hashtag adalah konten yang relevan. Tapi apakah hashtag menjadi tidak penting? Jawabannya penting juga. Tapi setelah teman-teman paham konten itu penting untuk mendapatkan traffic. Karena kalau trafficnya besar, teman-teman, saya yakin jualan pasti meningkat. Kenapa? Kalau banyak orang yang melihat datang ke toko kita, wajar nggak ada yang beli? Sangat wajar kan? Permasalahan utama dari bisnis adalah susah banget dapetin orang yang datang ke toko kita. Dan inilah solusinya. Kita perlu cari traffic dengan mengoptimalkan konten, mengoptimalkan hashtag gitu ya. Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah, terus grup hashtag-nya apa sih gitu ya? Gimana cara riset hashtag-nya? Dan saya akan ajarkan teman-teman tentang riset hashtag-nya seperti apa. Jadi kita menggunakan namanya hashtag utama, teman-teman. Hashtag utama simple, teman-teman. Katakan saya mau posting tentang Batagor karena saya jualan Batagor, misalnya gitu ya. Saya akan cari Batagor, kemudian saya lihat hashtag turunan, teman-teman. Kita akan klik tanda yang saya kotakin merah, teman-teman akan lihat bahwa ada turunan atau related hashtag Batagor yang ternyata ada muncul kuliner unik. Dan ini angka postingannya 61.000. Saya biasanya akan menyarankan teman-teman mencari hashtag kalau misalnya followers teman-teman di bawah 10.000 followers,
teman-teman fokus mencari hashtag-hashtag yang jangan terlalu besar, yaitu di bawah 100.000 atau 50.000 ke bawah lebih bagus, dengan minimumnya 5.000. Jadi 5.000 sampai 100.000 atau 50.000 untuk akun di bawah 10.000 followers. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman bersaing dengan hashtag yang terlalu besar, hashtag yang besar di Instagram itu memiliki requirement atau standar interaksi tertentu, dan untuk akun yang masih kecil, teman-teman, susah banget mendapatkan interaksi tinggi kan, yang membuat ya postingan teman-teman akan susah banget bersaing di sana. Makanya teman-teman bermain dengan hashtag kecil dulu, saat akun teman-teman bertumbuh, interaksi sudah mulai bagus dari yang kecil-kecil seperti itu, teman-teman akan bisa bersaing di hashtag besar nantinya. Jadi sifatnya adalah kayak ada level-level gitu, teman-teman. Mulai dari level yang kecil dulu, bermain dengan hashtag kecil, sudah mulai lumayan, teman-teman naik lagi ke hashtag yang lebih besar, naik lagi ke hashtag besar, sampai teman-teman bisa bermain di hashtag yang lebih besar lagi. Idealnya adalah 10.000 followers, teman-teman bisa bermain di angka hashtag 100.000 ke atas sampai 200.000 itu masih oke. Tapi poinnya untuk di awal, carilah 100.000 ke bawah, seperti itu. Dan ini dikumpulin, teman-teman, sampai dapat sekitar 15 atau 20 hashtag, inilah yang jadi satu grup namanya. Jadi, untuk cari hashtag turunan lagi gimana? Cari lagi dari turunan, kuliner unik ya, kita bisa udah dapat kuliner unik, kita simpan, kemudian kita klik kuliner unik, ada lagi turunannya teman-teman, kayak ayam tahu pedas, atau segala macam, teman-teman kumpulin lagi, dan itu yang teman-teman pakai. Tapi pastikan hashtagnya relevan, teman-teman ya. Kalau misalnya Batagor, ya kan ayam bumbu, walaupun dia related kan nggak masuk gitu ya, jangan pakai ayam bumbu ya. Tahu pedas juga jangan, kuliner Jabodetabek itu boleh, yang gitu-gitu yang teman-teman bisa pakai. Jadi, tetap harus relevan ke hashtag utama, teman-teman. Tapi teman-teman harus paham bahwa ya itulah permainan hashtag, nggak ada sesuatu yang ribet. Yang teman-teman perlu lakukan adalah semakin sering teman-teman mencoba, semakin bisa teman-teman mendapatkan hasil yang lebih optimal. Sebetulnya sesimpel itu, teman-teman. Nah, ini seputar hashtag, teman-teman. Berikutnya kita akan bicara tentang jam post optimal, gitu ya. Jadi memang selain dari menentukan jenis postingannya, kita juga menentukan hashtagnya seperti apa, kemudian juga postingnya kapan, itu juga penting. Pendekatan ada dua, teman-teman. Pertama, berdasarkan feeling atau perkiraan, kita akan mengira-ngira kapan sih orang buka, karena ini media sosial, teman-teman. Media sosial hanya akan muncul saat orang buka Instagram. Oke? Dan mengira-ngira seperti apa? Ya kira-kira jam orang buka. Saya nggak bisa bilang jam berapa, tapi kalau audiens teman-teman misalnya karyawan, maka ya posting saat mereka istirahat atau mereka saat pulang kantor. Berbeda kan saat kita bicara tentang marketnya adalah ibu rumah tangga yang tidak ada jam kantor, kan gitu, tidak ada jam istirahat. Mereka istirahatnya saat anaknya berangkat sekolah atau pas anaknya tidur siang baru mereka bisa buka HP. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman sesuaikan itu dan postinglah di jam mereka buka Instagram. Oke? Atau teman-teman berdasarkan data yang kedua, di mana teman-teman harus punya akun Instagram yang namanya akun bisnis atau akun kreator. Teman-teman bisa ke insight-nya, kemudian teman-teman ke bagian audience. Scroll ke bawah, teman-teman bisa dapat namanya tab, namanya follower, seperti yang saya kotakin merah. Di sini teman-teman akan melihat data, di mana jam berapa sih yang paling optimal atau followers kita buka Instagram. Jadi kalau di kasus saya itu paling banyak mereka baru mulai beraktivitas dari jam 9 pagi sampai 9 malam, teman-teman. 9A itu 9 AM pagi, 9P itu adalah 9 malam, 9 PM. Jadi di sinilah teman-teman melihat bahwa aktivitasnya jam 9 sampai jam 9 malam atau 9 pagi, dan saya biasanya posting di angka jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi saya cuma posting di antara range 9 pagi atau 9 malam. Itu kalau di saya. Saya yakin teman-teman punya data yang berbeda. Jadi teman-teman pelajarin data teman-teman sendiri dan teman-teman bisa posting coba-coba aja. Nggak ada metode yang pasti, teman-teman. Yang pasti adalah teman-teman harus posting di saat mereka online. Oke, itu aturan pertamanya. Kedua, teman-teman juga tetap harus coba juga. Posting aja jam 12, posting aja jam 3. Teman-teman baru melihat nanti seperti apa respon yang paling bagus. Seperti itu. Oke, semoga teman-teman dapat gambarannya. Kemudian berikutnya adalah yang kita optimasi berikutnya, teman-teman. Yang keempat adalah caption, gitu ya. Caption, teman-teman, harus mendeskripsikan isi konten postingan kita dan gunakan call to action, CTA namanya. CTA itu adalah ajakan bertindak. Saya akan kasih contoh nanti. Dan jangan sampai teman-teman posting apa, captionnya apa. Kan aneh gitu ya. Kemudian juga tipsnya adalah teman-teman gunakan hanya 1-3 tepatnya. 1-3 jenis call to action aja agar memudahkan orang melakukan apa yang kita inginkan. Contoh dalam setiap postingan saya selalu mengajak mereka untuk komentar, atau yang dalam kasus ini saya akan tanya ke mereka, bantu saya juga ya untuk membagikan informasi ini ke teman-teman yang lain.
Dan dari postingan ini saya dapat share lumayan teman-teman, hampir 16.000 share. Dan yang bisa saya perhatikan adalah saat teman-teman memberikan call to action itu apa aja sih di Instagram, itu banyak banget teman-teman. Saya kasih contoh. Bisa jadi ajakan like, comment, share, save, kemudian cek ke bio, cek story saya, cek highlight saya, DM saya, kontak nomor sekian, klik websitenya, ya segala macam. Itu bentuk call to action, teman-teman. Dan jangan terlalu banyak semua. Makin banyak sebenarnya bagus nggak? Jawabannya bagus kan, semua orang bisa pilih. Tetapi jelek, teman-teman. Karena saat orang bingung lihat terlalu banyak apa yang harus dia lakukan, orang akhirnya berakhir dengan mereka tidak melakukan satu hal pun. Jadi, saran saya teman-teman fokus dengan 1-3 aja. Like, comment, share. Biasanya cuma gitu, simple. Gitu ya. Jadi cuma 3 bisa maksimum. Itu kenapa ya teman-teman sering dengar cuma 3 kan, walaupun banyak action lain yang sebetulnya bisa dipakai. Jadi intinya caption seperti ini teman-teman tipsnya. Kemudian yang terakhir adalah menggoreng komentar, teman-teman. Salah satu hal yang terpenting di Instagram adalah interaksi. Kenapa? Karena Instagram itu robot, teman-teman, dan dia bukan manusia, dia tidak bisa tahu isinya apa. Tetapi Instagram karena dia robot, dia tahu respon dari sebuah konten yang dipublish. Dia tidak tahu isi kontennya, tetapi dia bisa tahu respon yang didapat dari sebuah konten, yaitu interaksi, teman-teman. Jadi bayangkan, dari semua jenis interaksi yang ada di Instagram itu ada 3, teman-teman. Ada like, comment, dan save. Share itu tidak termasuk dalam interaksi, teman-teman. Jadi cuma 3 ya, like, comment, dan save. Saya jujur nggak tahu juga kenapa share tidak dimasukin, ya tapi itulah datanya. Jadi like, comment, dan save. Nah, dari like, teman-teman, kita cuma bisa like sekali. Gitu ya. Saat kita like 2 kali, ya tidak jadi like namanya. Ya, jadi like cuma bisa sekali, kemudian save cuma bisa sekali. Saat teman-teman save lagi sekali lagi, ya teman-teman tidak jadi save namanya. Gitu ya. Jadi cuma bisa like sekali, save sekali. Yang bisa teman-teman lakukan berkali-kali adalah komen. Gitu ya. Jadi ini adalah jenis yang interaksi yang bisa kita lakukan berkali-kali, karena bayangkan teman-teman, saat ada 100 orang yang berkomentar di postingan kita, artinya Instagram tahu, oh ada 100 interaksi. Dengan kita menjawab masing-masing komentar 100 itu, dengan kita jawab-jawab sekali, teman-teman, artinya ada 200 total komentar. Walaupun 100-nya kita. Tapi sekali lagi Instagram akan bacanya tetap 200, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin memperhatikan di salah satu postingan saya bisa mencapai 800 komentar, sebetulnya setengahnya itu saya sendiri yang jawab. Jadi, tapi ya Instagram akan paham bahwa, oh interaksi dari sebuah postingan bagus, maka ini pasti relevan buat orang lain. Dan disitulah Instagram akan mempromosikan postingan kita ke lebih banyak orang. Jadi inilah teman-teman optimasi terakhir dari gimana cara mengoptimasi postingan teman-teman. Saya biasanya akan menyisihkan waktu hanya sekitar 10-15 menit setelah saya posting untuk jawabin komentar aja. Oke? Jadi kurang lebih ini optimasinya teman-teman. Kemudian kita akan bicara tentang namanya Instagram Followers Loop, di mana ini adalah cara untuk mengaudit Instagram teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah merasa bahwa saya udah rutin di posting kok, Mas, tapi kok akun saya nggak pernah bertumbuh. Jawabannya sebetulnya asal teman-teman paham Instagram Followers Loop, semuanya bisa teratasin. Karena teman-teman, dari sebuah postingan untuk dapetin followers, itu terlalu jauh lompatnya. Karena hal yang paling pertama teman-teman harus perhatikan, postingan ini, apakah dia menjangkau orang baru dulu. Karena kalau hanya menjangkau followers kita, teman-teman, gimana caranya mereka mau follow lagi? Kan mereka udah follow. Kalau yang mereka melakukan, jangan-jangan mereka justru unfollow teman-teman, gitu ya. Jadi pastikan postingan teman-teman menjangkau orang baru, gitu ya. Menjangkau orang baru seperti apa? Ya teman-teman mengoptimalkan hashtag seperti itu, yaitu adalah menjangkau orang baru. Kalau sudah menjangkau orang baru, teman-teman, baru kita cek apakah postingan ini mendapatkan interaksi. Karena kalau postingannya tidak dapat interaksi, jangankan orang yang follow, yang interaksi aja nggak ada. Maka teman-teman perlu ganti desainnya, teman-teman mencoba topik yang lain. Intinya teman-teman mencoba desainnya, topiknya, dan segala macam, atau storytellingnya, atau bahasa penulisannya, atau tulisan fontnya, itu teman-teman ubah, atau gambar visual teman-teman ubah, untuk meningkatkan interaksi teman-teman. Kalau misalnya interaksinya sudah dapat, teman-teman, baru kita bicara ada nggak yang berkunjung dari konten tersebut, yaitu profile visit. Kalau misalnya sudah ada interaksi tapi tidak ada yang visit, artinya isi dari sebuah konten yang bermasalah. Jadi kontennya keren, bagus, orang like, tapi dia tidak kepoin kita. Ya, saat orang yang baca tidak kepoin kita, ya artinya ya dia nggak akan follow kita. Gimana saja dia mau follow kita? Dia kan cuma ya senang aja, gitu ya. Itu kenapa penting saat orang yang berinteraksi juga follow. Artinya isi dari konten, biasanya bilang, oh ini isinya bagus nih, coba ada konten apa lagi nggak yang menarik misalnya. Itulah kenapa dia
visit seperti itu. Saat dia visit, baru teman-teman bisa lihat ada nggak yang follow. Jadi teman-teman, dari sebuah postingan, untuk menjadi seorang followers, ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu semua ini, reach, engagement, profile visit. Jadi inilah yang harus teman-teman perbaikin satu persatu kalau teman-teman mau mengembangkan akun di Instagram. Kalau sudah ada orang yang follow teman-teman, baru lihat berapa orang yang kontak kita, dan semakin kita rajin posting, menjangkau orang baru lagi, ada interaksi lagi, ini muter-muter, namanya looping ya. Jadi inilah proses yang teman-teman harus pahamin kalau teman-teman mau Instagramnya berkembang. Walaupun mungkin ribet teman-teman, tapi saat prosesnya sudah teman-teman lakukan, artinya teman-teman lakukan terus-menerus, teman-teman akan mulai terbiasa, dan saat teman-teman terbiasa, teman-teman akan jauh lebih optimal mengembangkan akun Instagramnya. Sebetulnya inilah kunci berhasil di Instagram, ya. Semoga teman-teman dapat idenya. Kemudian teman-teman, berikutnya kita bicara tentang Instagram bio, teman-teman. Dan anatomi di bio sebetulnya pertama dari username, pastikan username yang mudah diingat, gitu ya. Jadi Instagram saya itu yang by Nico Julius, daripada teman-teman pakai username misalnya Nico Julius 131237. Susah nggak diingat? Susah kan gitu. Jadi teman-teman pakainya Nick by Nico Julius gitu aja, kan lebih mudah diingat, gitu ya. Jadi username pastikan yang mudah diingat. Kemudian gunakan profile picture yang jelas, teman-teman, dan gunakan sebisa mungkin story setiap hari. Boleh itu promosi, boleh apapun, yang penting pakai story tiap hari. Fungsinya untuk mendapatkan ring story-nya aja. Karena kalau kita lihat sebuah akun, saat kita kepoin sebuah akun dan tidak ada story-nya, secara psikologis kita merasa bahwa akun ini kayaknya jangan-jangan nggak aktif, gitu ya. Itulah kenapa story penting, teman-teman. Selanjutnya nama, teman-teman. Gunakan identitas yang jelas di nama dan tambahkan kata kunci. Jadi kalau teman-teman pernah melihat atau belajar tentang memasukkan kata kunci di Instagram, jawabannya bisa apa enggak? Jawabannya bisa, tapi masukannya di nama, bukan di username, teman-teman. Jadi username pastikan brand, dan nama teman-teman boleh masukkan kata kunci. Biasanya satu kata kunci saja. Jadi kalau teman-teman search di Instagram adalah Instagram expert, mungkin saya akan muncul. Walaupun belum tentu cuma saya muncul. Mungkin banyak Instagram expert lain juga kan, mungkin yang di luar negeri dan lain-lain. Oke, tapi terlepas dari itu, teman-teman bisa masukkan misalnya batagor terenak di Bandung, misalnya gitu ya. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian bio, teman-teman, tuliskan dengan jelas di bio apa manfaat dari akun ini. Dan teman-teman bisa juga mention akun jualan teman-teman di bio. Intinya adalah teman-teman jangan menuliskan sesuatu yang sifatnya mendistract orang atau mengganggu informasi utamanya. Kalau di katalog, contoh yang saya sering temukan adalah di bio-nya tulisannya adalah, sorry akun lama kehack. Orang yang baru masuk, teman-teman, dia tidak tahu bahwa akun katalog Anda punya akun yang lain, atau akun sebelumnya, dia akan merasa dia yang pertama pengen beli sesuatu, mendadak berubah, teman-teman. Intensinya jadi kepo dengan, ini kok akunnya justru kehack, kok jadi seru gitu ya. Jadi orang yang pertama pengen beli justru penasaran dengan kok kehack gitu ya, dan dia nggak jadi beli gitu ya. Nah itulah contoh, teman-teman harus menuliskan apa manfaat dari yang jelas di akun teman-teman. Jangan membuat sesuatu yang sifatnya nggak penting di bio. Jadi itu maksud saya di bio yang penting gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah highlight, teman-teman. Highlight sendiri buat ya saya bebas ya teman-teman mau buat gimana pun. Yang intinya adalah teman-teman gunakan buat men-showcase boleh pencapaian, testimonial, portofolio, ataupun promosi yang teman-teman sedang jalankan di highlight. Jadi intinya highlight tetap gunakan agar biar lebih captive atau lebih menarik aja bio-nya. Jadi kurang lebih inilah bio anatomi yang bisa saya sharingkan. Dan kurang lebih teman-teman itu yang bisa kita pelajari pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Nico. Nico cepat banget karena memang materinya padat, tapi Nico akan share ya materi ini buat ibu-ibu yang memang kita nih kalau dibilang Gen X atau bahkan baby boomer yang lagi belajar bertahap gitu ya. Dan BRI akan menayangkan rekaman ulangnya di YouTube nantinya. Jadi nanti ibu-ibu yang pengen belajar lagi, Nico tuh luar biasa, nggak ada syarat apapun juga gitu ya, karena memang kita mau berbagi sama-sama. Oke, pertanyaan, ada tadi beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi di awal-awal, tapi udah dijawab semua sama Nico gitu ya. Karena keburu ditanya, padahal belum selesai gitu ya. Jadi saya mungkin, ini ada yang bilang nih, Nico, daging semua materinya, terima kasih Pak Nico. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ini, oke, apakah ada cara mudah untuk mempelajari cara membuat konten media? Promosi yang menarik untuk mengangkat brand produk kami. Mohon tanggapannya dan saran Pak Niko.
Oke. Ini Jadi produknya minuman herbal khas Nusantara. Nah, sebenarnya gini, kalau teman-teman mau jual produk yang Nusantara, teman-teman, kita Indonesia itu sangat kaya dengan banyak hal yang bisa kita jual. Contohnya apa? Cerita, teman-teman. Apa yang orang suka adalah cerita. Karena orang bukan beli minuman, teman-teman, tapi yang orang beli adalah cerita di balik minumannya. Misalnya, kayak tadi dia, kopi dari Toraja. Kita nggak tahu Toraja seperti apa, teman-teman. Tapi saat menceritakan Toraja seperti apa, kopi ini jadi menarik, teman-teman. Dan harganya mahal sedikit pun nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena kita penasaran, Toraja ini gimana? Kopi Toraja gimana sih? Karena kita tahu bahwa kopi Toraja yang kita beli bukan kopinya, teman-teman. Yang kita beli Torajanya. Jadi itu loh contoh kita menjual sesuatu. Jadi orang yang cara teman-teman bisa menjual sesuatu sebetulnya yang dijual bukan cuma sekedar barangnya, teman-teman. Jangan terlalu fokus dengan barangnya. Kenapa teman-teman jangan fokus hanya mempromosikan barangnya atau kopinya? Karena saat teman-teman bilang kopi, teman-teman akan dibandingkan dengan kopi yang lain. Itu problemnya. Gitu ya. Karena saat teman-teman jual kopi sama kopi, yang terjadi adalah barang ini jadi komoditas dan teman-teman akan jadi diadu, teman-teman, dari harga biasanya. Ah, mahal kopinya. Ya kan dia bilang kopinya. Saat dia tahu bahwa oh, ini kopi dari Toraja, itu kan beda ceritanya. Saat beda ceritanya, ya saya yakin teman-teman juga tahu di beberapa coffee shop yang dari luar ya, brand luar, itu kan karena kopinya datang dari Brazil, ya teman-teman berekspektasi bahwa itu mahal. Padahal teman-teman nggak tahu bahwa kopi di Indonesia jauh lebih bagus kualitasnya. Jadi itu loh sebetulnya yang teman-teman pahamin bahwa karena ada cerita dia datang dari Brazil, seakan-akan harganya patut mahal. Padahal belum tentu kopinya sebagus kopi di kita sendiri, kopi Indonesia sendiri. Itulah sebetulnya yang harus teman-teman pahamin. Cara menjual sesuatu, minuman sendiri, saya yakin herbal juga banyak gitu ya. Soal kita bicara tentang satu minuman tradisional yang mungkin dari resep dari zaman dulu gitu ya, atau racikan zaman dulu, itulah yang menjadi menarik untuk dijual ke orang. Jadi jangan hanya sekedar jualan bahwa ini minuman herbal gitu ya, tapi ceritakan kenapa sih dia bisa bermanfaat buat orang. Karena orang beli manfaatnya, teman-teman, bukan beli produknya saja. Itu yang teman-teman harus pahamin sih. Oke, Niko, berikutnya ada pertanyaan dari kawan food ya, Ilminur. Apakah semua komen harus direspon? Ada yang bilang 10 menit pertama menciptakan engagement yang tinggi. Yes. Jadi benar, kalau 10 menit pertama sebisa mungkin dijawab lebih bagus karena itu meningkatkan jangkauan postingan kita. Jawabannya iya. Tapi apakah semua postingan harus dijawab gitu ya? Jawabannya enggak. Yang wajib dijawab adalah jawaban orang yang mirip atau pengen beli, teman-teman. Karena orang yang pengen beli harus dijawab ya. Jadi kalau misalnya orang yang mau beli ya teman-teman harus jawab. Tapi kalau orang yang cuma ya berterima kasih ya teman-teman banyak banget tapi gitu ya ada ribuan misalnya ya nggak perlu dijawab semua gitu ya. Gitu. Oke, kemudian ini bagaimana cara membuat caption yang menarik? Caption yang menarik sebetulnya subjektif teman-teman karena bisa jadi buat kita menarik, buat yang baca nggak menarik kan? Jadi sebenarnya nggak ada rumusan baku, tapi inti dari caption adalah satu to the point aja, kedua ya teman-teman mengajak orang berinteraksi aja. Sebetulnya tidak ada teman-teman caption menarik karena menurut saya karena gini, orang yang baca itu tergantung moodnya dia teman-teman. Saat orang lagi baca biasa aja ya dia jawab biasa aja. Saat dia lagi bete teman-teman baca teks apapun bete nadanya. Saat orang lagi happy baca sebuah teks apapun ya nadanya happy. Itu kenapa susah ya kita bicara tentang gimana cara membuat caption. Itu sebetulnya sesuatu yang buat aku, sesuatu yang boleh dibilang ya buat dijual-jual aja sih. Karena sekali lagi itu subjektif teman-teman. Kalaupun ada ya teman-teman belajar tentang rumus AIDA paling simpel ya, membangun attention, membuat judul yang menarik, kemudian membangun minat mereka, interestnya, kemudian meningkatkan hasrat mereka biar pengen beli gimana, baru teman-teman ajakkan mereka beli. Sesimpel itu sih. Oke, siap. Pak Niko, saya kayaknya mengizinkan ini beberapa orang yang sudah angkat tangan gitu ya. Oh, jadi iya. Baiknya biar salam sapa karena kan fans yang boleh. di sini. Oke, saya unmute Ibu Betty Utami. Silakan Bu, bertanya Bu. Saya unmute Ibu. Silakan Bu Betty. Ibu Betty, silakan bertanya. Kalau Ibu Betty enggak, oke, saya lanjut ke mungkin Asti. Kimara Valova, silakan Asti.
untuk bertanya? Oke, masih belum juga, masih mute. Siapa lagi yang ketiga? Mungkin Pak Riki Junaidi. Silakan Pak Riki, kalau mau bertanya. Ini keasikan ini. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Lisa, by Cookies. Bagaimana dengan IG bisnis? Apakah bisa menjangkau lebih luas, Niko? Oke, jadi baik IG bisnis, IG personal, ataupun IG kreator sama aja teman-teman. Hanya beda fitur aja kok. Oke, kalau nih yang bisnis itu enaknya kita bisa ngeliatin insight segala macam ya. Bedanya di fitur insight. Oke, kemudian ini apakah worth it kalau kita melakukan endorse ke selebgram atau melakukan paid promote? Mana yang lebih efektif, endorse atau paid promote? Oke, jadi sebetulnya itu dua hal yang wajib dilakukan, teman-teman. Kalau kita bicara tentang promosi, karena endorsement fungsinya bukan buat jualan, teman-teman, tetapi membuat image baru pada produk kita. Itu fungsi endorse. Sedangkan paid promote itu bicara tentang distribusi, teman-teman. Jadi gimana caranya konten kita dilihat banyak orang, namanya paid promote. Jadi dua hal itu bukan hal yang sama, tapi dua hal yang berbeda. Endorsement fungsinya kita dapetin konten untuk meningkatkan brand image produk kita, kemudian fungsinya paid promote, fungsinya mendistribusikan. Jadi dua hal itu wajib dilakukan. Siap. Tapi tergantung budget teman-teman ya. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya, Niko. Kalau ada follower baru minta fallback, kita fallback nggak ya? Kalau yang kayak gitu saya bisa nggak jawab, dan kalau misalnya dia masih bersikeras, saya biasanya blok. Oke. Jadi yang harus kita fallback siapa ya, Niko? Orang gini, karena itu media sosial, artinya kita berteman sama orang, artinya saat saya merasa bahwa Instagramnya Pak Gendro banyak sharing sesuatu dan bermanfaat buat saya akan follow. Artinya itulah saat kita mengikuti satu sama lain, kan fungsi media sosial seperti itu. Oke, jadi kalau kita mau sharingin sesuatu, mereka mau ikut kita, silakan. Tapi tidak ada keharusan kalau saya mau ikutin dia. Yang lucu lagi begitu saya mau ikut dia private gitu loh kok. Jadi saya nggak bisa ngelihat ini isinya apa, siapa, gitu kan ceritanya. Bapaknya begitu kita follow, nggak taunya kita dibom dengan sampah-sampah gitu ya ceritanya. Jadi kita punya hak juga untuk tidak follow. Oke, selanjutnya dari mana kita bisa tahu kalau postingan kita dapat impresi? Sebenarnya ini karena ada di Instagram bisnis kan. Benar. Instagram bisnis. Oke, kemudian bagaimana bisa bikin konten produk craft yang menarik? Waduh, ini urusannya bukan Niko sebentar. Ini nanti produk yang menarik, Niko jadi tiba-tiba jadi kreatif industri. Oke. Kalau Niko, boleh nggak kita isi postingan pakai kalimat negatif? Misalnya, kurang 3 biji lagi, buruan di order. Kalau nggak beli menyesal. Gitu. Ini aidanya sebenarnya ya, actionnya ya. Jadi itu kalau mungkin bukan negatif, ya. Mungkin bukan negatif, tapi limit terbatas gitu ya. Scarcity. Ya, oke. Itu sih salah satu teknik marketing ya, boleh-boleh aja sih. Siap. Jenis dari postingan tadi, yang tadi Niko sebutin, carousel, apa ya? Boleh dijelasin sekali lagi carousel? Karena banyak orang juga masih belum paham tentang carousel. Oke, jadi carousel itu adalah konten gambar, teman-teman, tapi ada 10 gambar yang bisa kita slide ke kiri. Jadi di Instagram ada konten yang bisa postingan Instagram yang bisa kita geser-geser, itu namanya carousel. Jadi dalam satu postingan, kita posting sekaligus 10 gambar. Ya, benar. Jadi bukan 10 postingan ya, satu postingan 10 gambar. Itu namanya carousel. Oke, kenapa biasanya engagement story bagus, tiba-tiba menurun drastis? Apakah itu ciri-ciri shadow ban? Kalau story yang menurun bukan karena shadow ban, karena shadow ban tidak ada pengaruh dengan story. Jadi story turun biasanya karena bisa jadi fenomena sekarang yang lagi live banyak dan story kita tenggelam, itu bisa jadi teman-teman. Tapi terlepas bisa jadi aspek kedua adalah ya story kita kurang menarik buat orang, jadi orang tidak mau nonton story kita lagi sih, kayak gitu. Oke, siap. Ini pertanyaan boleh dibantu sama Pak Frans juga jawabnya gitu ya. Benar. Terima kasih ilmunya semuanya luar biasa. Saya dari Makassar jualan dessert dan minuman, udah masuk ke Gojek, GrabFood. Selama pandemi kok malah lebih turun. Jadi mungkin Niko atau Pak Frans ada saran untuk naikin kembali. Mungkin Pak Frans dulu sebelum Pak Niko. Ya, biasa itu
dessert dan minuman ya. Bagaimana dessert dan minuman itu bisa dirasakan nikmatnya bisa lewat video. Jadi lewat video dan dialog sehingga orang bisa merasakan nikmat atau enggaknya pada saat disajikan segar. Ya. Saya mungkin tambahin gini sebelum ke Niko gitu ya. Jadi kalau Anda mempostingkan minuman Anda di GrabFood atau di GoFood, tapi tidak didukung dengan sosial media seperti Instagram, Facebook, Google Ads gitu ya. Jadi belum tentu Anda menjadi pilihan yang utama gitu loh ceritanya. Jadi dengan hari ini teman-teman belajar dari Niko, kita nggak bisa cuma posting di GrabFood atau Gojek atau seandainya di marketplace gitu ya. Jadi butuh banyak media buat menaikkan brand kita bahwa, "Wey, saya ada di sini, tapi kalau nanti beli ada di sana." Kira-kira gitu. Karena Instagram akan sangat sulit kalau kita langsung hard selling, betul ya Niko ya? Benar-benar. Oke. Jadi bagaimana teknik fotografinya, background-nya, lighting-nya supaya kelihatan bagus dan membuat orang jadi pengen gitu. Itu salah satu key-nya. Niko, saya sering juga bikin konten gitu ya, bikin konten. Justru kalau yang lagi dekat sama masyarakat, maksudnya ini topiknya memang dekat dengan masyarakat. Terus yang agak-agak konyol gitu ya, yang agak-agak lucu gitu ya, tapi dekat sama masyarakat, itu views-nya bakal banyak tuh Niko. Benar-benar. Dibanding kita langsung ceritain cuma produknya itu sendiri gitu loh, itu jauh lebih sedikit. Jadi memang ini industri kreatif teman-teman, di mana butuh satu kreativitas untuk membuat sebuah konten. Sekali lagi, Niko bukan ahlinya pembuat konten. Niko adalah orang yang sangat suka main-main di Instagram. Jadi ini biasanya pakainya apa, ini fiturnya apa. Jadi kalau nanya ke Niko bagaimana bikin sesuatu yang kreatif, mungkin saya bisa sarankan ke itu ya, Dewa Eka Prayoga. Itu juga luar biasa ngajarin kita bagaimana bikin konten bagus gitu. Ya, mungkin saya bisa tambahin. Jadi personal branding juga penting. Bagaimana orang mengenal siapa sih penjualnya, seperti apa, dan kenapa dia menjual produk itu juga satu hal yang penting. Selain itu juga penampilan produknya ya, bagaimana produknya nampak menarik dengan background, dengan ada musiknya, terus ada testimoninya, terus ada tipsnya dan sebagainya, sehingga membuat produk itu jadi apa ya? Jadi kita membangun brand awareness itu dari logikanya ya, terus view-nya dan sebagainya, sehingga membuat orang menilai apakah produk itu layak dibeli atau tidak. Wow, ini pertanyaannya banyak banget sebenarnya Niko. Oke, saya lanjutkan. Apakah ini tadi Instagram bisnis perlu di private atau tidak? Oke. Buat saya tuh sama seperti teman-teman sewa toko di mall, kemudian mallnya buka, tapi tokonya teman-teman tutup ya. Jadi sangat tidak direkomendasikan teman-teman. Kan kita mau jualan ya, jadi dibuka aja. Oke. Nah, Niko, apakah IG Ads lebih menjamin jangkauan yang lebih luas untuk mengoptimasi postingan organik ke iklan IG Ads? Biasanya kalau IG Ads itu saya pribadi menyarankan bukan buat cari followers teman-teman, karena kalau kayak gitu kita pasti nggak cukup uangnya gitu ya, karena cari followers itu belum tentu beli soalnya teman-teman. Jadi kalau iklan, saran saya fokus pada mencari pembeli langsung. Jadi fokus dengan jualan kalau di iklan. Kalau bicara tentang organik, teman-teman membangun citra, membangun traffic yang bagus, baru dapetin konversi penjualan, kayak gitu. Jadi kalau iklan, jangan buat cari follower, tapi buat cari pembeli langsung. Ya. Oke. Terus tadi ada yang tanya ya, apakah lebih baik foto atau video? Jadi sebenarnya kuncinya gini, span of attention-nya manusia itu lebih pendek dari Canvas, which is kurang dari 8,25 detik. Jadi bagaimana kita bisa kasih kesan atau gambar atau video yang singkat, padat, menarik, terus juga yang inspiring, yang bikin orang penasaran. Jadi bagaimana kita bisa memancing emosi seseorang dari video kurang dari 8 detik. Jadi video pasti lebih bagus daripada sekedar foto. Dan apalagi kalau misalnya ada carousel. Carousel itu karena ada 10 layer, ya itu akan semakin baik karena orang itu akan
yang namanya Instagram itu lebih senang kalau kita berlama-lama di sana, sehingga semakin apalagi hurufnya besar dan menarik captionnya, itu ada 10 halaman, itu akan membuat scoring kita lebih tinggi dari segi algoritma Instagram itu sendiri. Betul. Dibanding dulu yang belum ada carousel, satu poster semua informasi dimasukin ke sana, tulisannya kecil semua lewat. Iya, benar. Lewat semua udah. Oke, ini tanya Bang Niko, saat ini dengar algoritma sudah berubah untuk cara organik memfollow atau unfollow sudah dilarang oleh IG. Apa solusinya buat naikin follower dengan cepat untuk akun baru dengan kondisi seperti itu? Apakah iya? Gini, pertama teman-teman harus sadarin bahwa yang nama algoritma Instagram teman-teman tidak berubah sejak 2016 sampai detik ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya Instagram algoritmanya berubah setiap hari, itu bohong. Jadi karena Instagram sendiri yang bilang ya, bukan saya yang bilang loh ya. Jadi Instagram sendiri yang bilang, dan itu ada press release-nya. Jadi nggak ada teman-teman algoritma. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa dapetin followers gitu ya karena teman-teman terlalu hard selling aja. Fokus dengan gimana caranya meng-attract orang biar teman-teman bisa dapetin audiens sih kayak gitu. Ya. Oke. Pendapat Niko tentang boomingnya microblogging. Saya baru dengar nih. Apa perlu mengikuti tren itu untuk akun kita naik? Jawabannya dicoba teman-teman, karena nggak ada yang tahu. Bisa jadi teman-teman bagus di industri ya, karena tidak semua industri bagus dengan microblog teman-teman, atau carousel ya tepatnya. Jadi saran saya teman-teman coba, kalau bisa dapat respon yang bagus, teman-teman lanjutkan. Kalau tidak bagus, jangan dipakai. Boleh jelasin dikit kok, mungkin kayaknya saya yang ketinggalan nih. Apa sih microblogging? Microblog itu bahasa lain dari carousel, Pak. Ini jadi belajar kalau nggak gampang nih ya. Oke. Terus ada lagi support account. Apakah support account sangat dibutuhkan? Seberapa penting support account bisa mensupport account utama? Sebetulnya seperti ini, apakah penting banyak orang yang mempromosikan produk kita atau toko kita? Jawabannya sangat penting kan, sehingga support account jadi penting. Jadi kalau tanya penting apa enggak, ya tergantung masing-masing orang. Buat saya sih penting banget. Ya, saya setuju. Tadi kalau nggak salah Niko jelasin minimal ada 3-5 support account ya, Niko? Ya, makin banyak makin bagus sih. Alright. Yang penting makin repot ya. Nah, ini ada dilema orang tua nih. Kalau ngeliatin anaknya pegang handphone terus, Instagram dulu, kerja atau gitu. Padahal lagi kerja nih, gitu kan. Lagi ngejauh-jauhan postingin, lagi balas-balas itu kan mesti less than 10 minutes gitu ya. Jadi memang dunianya udah berubah teman-teman. Jadi kalau kita mau fokus banget di dunia digital, ya memang udah berubah. Karena kita nggak lagi buka toko, kita nggak nunggu orang lewat di teman kita, tapi kita nungguin Instagramnya ada yang reply atau tidak. Nah, Niko, saya suka kecelek dengan message yang masuk ke account saya tuh yang bentuknya kapal. Karena nggak ada ininya, nggak ada notifikasinya, yang bentuknya kapal, Niko. Yang yang di atas sebelah kanan ini. Oh iya. Itu notifikasinya di mana ya? Kok kadang-kadang saya nggak tahu kalau ada pesan masuk dari sana. Yang kapal ya? Yang bentuknya kapal-kapalan pesawat itu loh. Terus dicek. Oh, itu harus dicek manual sih, Pak. Oke, mesti dicek manual. Jadi memang request box nggak ada notifikasi khusus dari sana ya. Iya, benar. Mesti lebih rajin buka. Benar. Oke, kita mesti lebih rajin buka. Oke, lanjut. Tip untuk bisnis just tip dong kok, karena saya kurang menarik kalau promosi pakai video, nggak kayak bisnis makanan. Just tip. Just tip sendiri karena industrinya beda, apa yang mau di just tipin kan akhirnya balik ke audiensnya. Kalau misalnya kecantikan maka butuh video. Kalau misalnya di just tip makanan ya video juga penting. Tapi kalau just tip misalnya baju gitu ya, fashion, maka carousel juga bagus gitu. Berarti gambarnya, jadi, tergantung produknya juga mesti bagus ya kok. Benar. Oke. Ada warna rekomendasi nggak yang membuat orang mau berhenti pada scrolling? Biasanya bermain dengan warna bold sih, tapi saya bukan orang desain sih ya. Ini mungkin saya bisa jawab ya, kalau makanan itu sebaiknya warna merah, karena katanya warna merah itu bisa bikin orang lebih lapar. Contoh kita bisa lihat dipakai oleh KFC, oleh Bami Naga, terus juga warna kuning ya, itu kayak McDonald juga ada warna kuning, ada warna merah ya. Dan kalau produk kesehatan biasa hijau itu menunjukkan kesehatan gitu. Jadi warna itu biasa ada artinya, tapi yang pasti warna-warna yang mencolok ya, warna-warna dasar seperti merah, kuning, biru itu
bisa menarik perhatian. Oke, siap. Ini ada tambahan. Kemudian ada lagi, oh ini ada orang yang jualan. Oke. Menurut Mas Niko, ada bisnis tertentu yang tidak cocok dipasarkan di Instagram? Menurut saya hampir semua, teman-teman. Karena saya udah melihat sesuatu yang saya nggak percaya dan saya pikir nggak bakalan laku di Instagram, laku, teman-teman. Jadi barang sampai 15M gitu laku, gimana bisa gitu ya. Tapi ya, ternyata laku gitu ya. Jadi ya, kita yang belajar. Ya, benar. Salah satu klien saya jualan ini, barang-barang bekas yang fashion. Barang-barang bekas yang branded. Jadi betul tadi Niko bilang jam tangan 15M, dia posting di Instagramnya dia, laku gitu loh ceritanya. Kemudian tas LV gitu kan, segala macam, Chanel gitu kan. Banyak barang-barang branded gitu ya, yang memang dipostingin di Instagram dan itu bisa laku. Jadi bahkan Niko jualan pelajaran di Instagram aja luar biasa gitu ya. Kok yang penting kita mesti punya kreativitas. Benar. Alright, ini ada yang bertanya, kita jelasin sedikit seperti apa contoh support account. Apa maksud support account? Jadi kita mesti lebih sabar nih buat yang orang memang gaptek bahasa saya ya. Saya jawab versi saya dulu kok. Boleh. Genro punya 5 karyawan misalnya. Jadi 5 karyawan ini harus mensupport account saya. Jadi apapun yang saya postingin, tolong di komen dong gitu, kira-kira gitu. Betul apa enggak nih kok? Benar. Oke, benar. Ya, jadi kalau saya mau nambahkan ya, jadi betul seperti Pak Gendro bilang, kalau kita punya karyawan 100, karyawan kita suruh likes dong, suruh comments dong, karena itu akan menambah scoring daripada interaksi di Instagram kita. Jadi kita juga harus gunakan semua ekosistem kita untuk support account kita. Jangan sampai karyawan kita sendiri tidak suka produk kita, tidak tahu produk kita itu apa, dan sebagainya. Dulu saya pernah ingat permen Mentos. Jadi kalau saya kerja di perusahaan Mentos, ketemu permen yang bukan Mentos, saya dipecat. Jadi dengan kata lain, kok buat teman-teman gitu ya bahasanya, suami, istri, anak, bapak, emak, semua kalau belum support Anda gitu ya, pecat gitu ya ceritanya gitu. Jadi Anda harus minta sekeliling Anda untuk buat support account, sehingga ada bahasanya kesundul ya, kalau dulu zamannya kasus gitu ya, kesundul terus ke atas gitu loh ceritanya. Oke. Bisa juga, misalnya biasakan kita menggunakan Instagram untuk 3 tujuan ya. Yang pertama untuk personal branding pemiliknya, yang kedua untuk product branding, yang ketiga untuk corporate branding. Kalau corporate itu punya banyak produk. Jadi kalau misalnya utamanya adalah bagaimana produknya supaya laku, itu bisa di-endorse oleh pemiliknya atau bisa di-support oleh corporate-nya, itu juga salah satu support account. Alright. Niko, ini ada yang mau kasih hadiah buat Niko, tapi minta tinggi dan berat badan dan alamat kirimnya, karena mau di-share produknya oleh Randy atau Denim. Wah, mau dikasih celana jeans nih kayaknya. Oke, nanti bisa langsung japri ke Randy langsung. Kemudian, iya kadang nggak percaya, ini Klesia, salah satu temannya Pak Frans, jual rumah 17,5 miliar lewat Instagram laku, gitu loh ceritanya. Oke, kemudian ini. Jadi apapun yang produknya itu bisa dilihat fotonya ataupun videonya ataupun deskripsinya di Instagram itu jadi mengedukasi ya calon pembelinya, memberikan mereka informasi, terus juga memberikan mereka penawaran ya, sehingga itu bisa terjadi transaksi. Asal waktu kita attract followers-nya memang followers yang kita targetkan gitu loh ceritanya. Jadi kemarin Niko ada yang komplain ke saya, salah satu acara yang kita buat kan namanya Business Hack gitu ya. Ini harganya mahal katanya gitu. Terus saya tanya, yang bilang mahal siapa? Ternyata dia jualnya ke mahasiswa. Ya iyalah, kalau mahasiswa kan cari gratis gitu kan ceritanya. Kemudian cari mungkin maksimal 20.000. Jadi bukan produknya yang salah, kadang-kadang acara yang top gitu ya, dengan hanya 50.000 sampai 70.000 gitu ya, dapat 3 narasumber, itu bahkan ada yang jual sekarang 499.000 cuma 1 narasumber gitu ceritanya. Jadi balik lagi, sekarang teman-teman harus tahu sasaran target market. Jadi target marketnya nggak boleh terlalu lebar. Jadi umurnya berapa? 25 sampai 32, makin sempit makin bagus. Kemudian
gender gitu ya, ternyata kita jualan hijab, ya udah followernya semua perempuan, karena nggak mungkin ada laki-laki yang bisa menentukan hijab mana yang baik buat dipakai oleh istrinya. Kemudian umur ya, kemudian gender, hobi, bahkan sampai kalau setajam kita tahu mereka hobinya apa, wah itu makin tajam gitu ya. Apapun yang kita postingkan itu akan dapat akan dapat feedback jauh lebih baik gitu loh ceritanya. Kira-kira itu. Oke, tambah. Kadang-kadang terinteraksi dengan customer itu bikin cering ini apa, ceringe gitu ya. Lalu karena follower masih sedikit, interaksi apa yang bisa dilakuin? Kalau misalnya interaksi masih sedikit, jawabannya adalah fokus dengan konten dulu aja. Jadi kalau misalnya belum ada, artinya belum ada fans kan? Kalau belum ada fans, mulai fokus dengan konten dulu aja. Biasanya itu 30 hari dulu. 30 hari rutin bikin konten, upload kita punya semua. Nah, ini ada satu juga, Niko, saya mau pesan sponsor gitu ya. Jadi kalau kita udah punya smartphone gitu ya, udah nggak zamannya sekarang kemana-mana makan, difoto, kemudian dipost. Karena Anda tidak dapat apa-apa dari sana. Jadi yang harus Anda post adalah apa yang Anda jual gitu loh ceritanya. Jadi disengaja, dipikirkan kontennya apa gitu ya, supaya kalau saya mau baca gini atau lihat foto ini pasti saya tertarik gitu loh ceritanya. Jadi sekali lagi berpikir seperti customer berpikir gitu loh ceritanya. Dan ya udah lupakan namanya selfie, di mana-mana selfie jebret gitu ya. Itu zaman dulu, maksudnya zaman pada saat kita belum tahu bagaimana ternyata bisa jualan dengan Instagram gitu. Jadi Instagram, Facebook, Google, manfaatkan ini semua. Jadi ceritakan apa yang Anda punya sekarang lewat Instagram gitu sekali lagi. Dan juga ada hal yang sangat penting, itu killing points. Artinya itu value apa yang Anda lebih dibandingkan yang lain. Ada satu contoh misalnya, dia penjual ketoprak, dia tuh menyajikan kerupuknya terpisah di satu piring terpisah. Yang biasanya orang taruh di atas ketopraknya ya. Sehingga orang merasa, wah ini sesuatu ada value bahwa kerupuknya banyak banget sampai satu piring sendiri. Itu nilainya kecil kerupuk, tetapi bagi orang itu nilai tambah. Ya. Niko, saya mau cerita teman saya. Ini true story ya, karena waktu kita masih cukup panjang gitu ya. Teman saya suddenly tiba-tiba nge-post namanya siomay gitu kan. Setahu saya dia bukan jualan siomay. Saya nanya, lu sekarang jualan siomay gitu kan? Enggak, bantuin teman saya punya bapak. Kenapa? Karena nggak boleh jualan. Biasanya kan lewat sepeda naik gerobak gitu ya. Sepeda pakai kuali gitu yang di belakang gitu kan. Dan udah nggak boleh mangkal di tempat itu. Jadi kita lagi bantuin foto-foto siomaynya di teman-teman gitu kan. Dan karena pas banget fotonya pas lagi mengkilat gitu loh. Siomaynya bener-bener bikin orang nge-stress gitu ya. Terus saya tanya harganya berapa gitu kan. Dan ternyata kalau kita beli di mall dengan harga 10.000, ini harganya jauh di bawah 10.000, sehingga wah ini boleh nih kita jadi reseller, bukan cuma kita makan loh Niko. Jadi saya jadi affiliate si tukang siomay kan ceritanya. Dan maksudnya sebelum saya jual, saya mau beli dulu saya beli, wah ternyata datangnya gede-gede Niko siomaynya, enak lagi gitu kan ceritanya. Kemudian saya minta istri saya dipostingin dong. Suddenly saya dengar itu sekarang si tukang siomay yang cuma 1 baskom udah 23 baskom. Hanya dengan modal yang namanya Instagram. Jadi dulu dia naik sepeda mesti ngayuh kemana, mesti nongkrong di mana. Sekarang kewalahan 23 baskom. Baru 23, jangan-jangan bisa 30 kalau dia kelola Instagramnya dengan baik. Itu kira-kira inspirasi banget tentang jualan siomay. Dan juga ada satu contoh ya, namanya dia tuh roket dimsum ya. Bagaimana dia menyajikan itu dalam satu nampan, dimsumnya itu sampai kelihatan numpuk gitu. Terus bagaimana seseorang itu bisa makan itu sampai habis. Itu menunjukkan, wah ini dimsumnya luar biasa banget, dan juga disajikannya kayak berlimpah begitu ya. Dan orang saking sukanya sampai makannya satu nampan gitu. Itu juga salah satu tips mempengaruhi psikologis orang bahwa dimsumnya itu enak banget. Ini kita jawab sama-sama Niko. Untuk jasa make up, promosi yang efektif gimana ya? Saya jawab dulu. Boleh. Kita bikin make up yang kayak bahkan make up artis yang bikin gambar setan. Jadi kan make up setan tuh susah tuh, gambar yang susah banget itu satu. Atau kita bikin lagi gambar yang super cantik gitu kan. Jadi orang-orang sekitar rumah kita bikinin super cantik, tapi sebelahnya before and after gitu loh. Sebelum di make up ini, sesudah di make up seperti ini. Atau nanti kita bikin video durasi 1 menit,
yang dimana memang ini videonya 10 menit tapi dipercepat sebelum sampai sesudah gitu kan. Kemudian nanti Anda bikin captionnya yang bikin orang kalau nggak konteks sekarang rugi banget kira-kira gitu. Mungkin Pak Frans mau tambahin. Ada satu di Surabaya itu namanya House of Johnny di Surabaya ya. Dia itu biasa make up bisa sampai 25 juta atau 50 juta per orang karena dia bisa membuat orang yang sebelumnya itu kayak umurnya let's say 55, setelah dia make up bisa seperti umur 35. Jadi membuat lebih muda ya. Nah, itu juga sesuatu yang orang atraktif ya. Niko, tambahin Niko. Kalau make up itu sebetulnya menurut aku lebih banyak buatin karya-karya aja sih. Karena kalau karya itu kan orang butuh ya, artinya itulah yang menarik sebetulnya. Tapi prosesnya juga penting, artinya yang orang lihat sebenarnya seru dan seru ya, artinya ya before after tadi itu paling seru sebenarnya kalau di Instagram. Jadi perbanyak buat karya itu yang paling penting sih kalau dari makeup artist menurut aku. Tapi ya banyak lakukan sesuatu lah. Edukasi tentang makeup juga boleh. Artinya kenapa sih orang butuh makeup? Mungkin orang juga perlu tahu kan selain dari hasil makeupnya. Jadi orang tahu si makeup artist ini lebih tahu kan, dan itu yang membuat orang milih kita sebetulnya kayak gitu. Alat-alat makeupnya kalau bisa kita bantu promo satu brand sehingga mungkin nanti kita jadi brand ambassador dari merek itu. Ini alatnya baru bagus. Jadi bongkar produk gitu kan. Saya udah coba pakai sendiri itu juga bagus. Ini ada lagi fansnya Niko. Niko mau cobain minuman herba rasa oma ya, kirimin kemana biar jaga stamina. Jadi nanti ini Melky Baby Famous bisa langsung by Niko Julius punya Instagram, langsung DM aja ke Niko. Niko ini di Surabaya ya? Iya, Niko ini di Surabaya. Di Jakarta. Oke, terus bagaimana biar brand kita tampil di pencarian Instagram? Nah ini silakan. Oke. Jadi biar muncul di pencarian Instagram itu jawabannya kalau cari namanya maka atau kata kuncinya maka jawabannya satu harus aktif posting rutin, kedua diukur dari skala prioritas jumlah interaksi kalau yang aku pernah amatin. Jadi memang semakin banyak interaksi semakin sering kita muncul di atas sebenarnya gitu saat dicari orang. Jadi ya saat kita bicara tentang lebih banyak dapat interaksi, atau kita harus punya konten yang bermanfaat atau relevan buat orang kan, baru kita bisa ranking lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sebetulnya dua faktor itu yang penting. Siap. Dan kalau saya boleh tambahkan juga tentu harus menarik, harus bermanfaat atau killing the time, tetapi sesuatu banget ya. Ya, siap. Ini ada yang mau kirimin kopi cup of excellence buat Niko, Gendro, dan Frans gitu ya. Ini saya udah catat nomor teleponnya. Saya bukan cuma mau coba, tapi saya mungkin nanti bisa ceritain ke teman-teman saya yang memang suka ngopi gitu kan ceritanya. Nanti kalau di WA group ya mungkin di sana kita bisa chatting lebih banyak. Ya syukur-syukur kalau Niko juga mau ada di sana sehingga kalau teman-teman mau tanya itu bisa terjawab di sana mudah-mudahan. Ini ada lagi nih, ini seru. Jadi kita belajar banyak nih dari sama-sama belajar. Niko, saya pelatih taekwondo. Harus punya berapa IG untuk mempromosikan jasa taekwondo-nya saya. Mantap nih. Satu aja cukup karena jangan membuat terlalu banyak, ngapain buat banyak-banyak, capek kita ngurusinnya. Siap. Satu tapi punya support account. Benar, support account yang banyak. Nah, mungkin nanti taekwondo-nya biar rame, nah balik lagi ke konten. Wah, itu kalau videonya bisa tentang balok gitu ya, jedar satu. Matahin tangan orang gitu kan. Sama mungkin sekarang kan lagi rame ini Pak Gendro sama Pak Budi untuk pertahanan diri sendiri kan. Itu juga butuh kan orang. Betul. Dites ya. Defense ya. Iya. Contohnya dia begini terus menang gitu kan ceritanya. Itu mesti bikin yang something yang lucu-lucu. Oke. Banyak yang bilang sekarang netizen beralih ke TikTok, bahkan ada TikTok buat bisnis. Apakah UMKM perlu merambah ke TikTok juga? Perlu, pokoknya semua. Kalau udah masuk ke dunia digital gitu ya, saya nggak semua wakil ini kok. Kalau kita bisa belajar semua, kenapa enggak? Karena memang alatnya lagi ada dan quite cheap gitu ya dibanding cara-cara digital, cara-cara yang konvensional dulu. Oke, baru mau nanya tapi udah keburu dijawab. Oke, jasa wedding dress sama jasa custom dressmaking. Saya mau punya satu cerita gini Niko. Ada satu klien saya di Bandung,
orangnya pemalu, sangat pemalu. Jadi karena saking malunya dia cuma berhadapan dengan komputer gitu ceritanya. Jadi dia ngedesain baju asal-asalan, panggil tukang pola untuk ngegambar polanya, kemudian dijahit. Yang pinter suaminya. Jadi suaminya hire 5 mahasiswi cantik dari Bandung, kemudian difoto bajunya dipakein ke mahasiswi cantik itu. Itu sebulan dari jualan 20 potong sekarang sudah 220 potong, Niko. Dalam hanya waktu 3 bulan gitu loh ceritanya. Jadi sekali lagi, baju Anda mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi harus pilih artis, maksudnya bukan artis ya, tampang yang bagus lah gitu loh, tampang yang bagus untuk difoto. Tapi balik lagi, pengambilan fotonya, cahayanya, segala macam juga mesti disengaja, mesti benar-benar diniatin bahasa saya gitu ya. Dan waktu itu ditanya, kenapa kok nggak jualin ke toko-toko? Orang saya nggak pede, nggak berani ngomong, nggak berani ini, tapi cuma hanya memposting. Zaman dulu bahkan belum ada Instagram, Niko. Dia hanya cuma memposting ke waktu itu masih BlackBerry gitu loh, sama Facebook. Itu 220 potong, apalagi sekarang punya Instagram gitu ya ceritanya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi sekali lagi cari maksudnya orang-orang yang memang atraktif gitu ya. Tapi yang terakhir saya dengar Niko, orangnya sekarang lebih pede lagi. Saya nggak mau panggil mahasiswi yang cantik-cantik karena dia merasa sekarang dia udah cantik gitu. Maka dia dananya sekarang lebih berani untuk menjual hijabnya dia. Jadi itu juga udah bisa menjawab itu. Oke, apakah kalau kita ke poin IG bisa naikin rating, Mas Niko? Apa tuh ya maksudnya? Kepoin maksudnya? Kepoin IG. Komen. Oh, oke. Enggak juga sih. Nggak ada pengaruhnya kok. Nggak ada pengaruhnya. Oke. Ini Niko belum share tentang Instagram Ads. Bisa sharing karena saya lihat lately IG Niko aktif menggunakan IG Ads. Mungkin sedikit tentang IG Ads nih. IG itu sebenarnya panjang banget penjelasannya teman-teman. Karena itu topik yang lain lagi. Benar. Jadi tapi lagi deh ya. Nanti mudah-mudahan BRI bisa memfasilitasi kita kembali. Oke. Bagaimana dengan frekuensi posting? Apakah satu hari posting satu sudah cukup? Oke. Idealnya minimum 1 kali, teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa lebih, saranku adalah maksimumnya 4 sehari dengan jeda waktu 4-6 jam per satu postingan. Itu yang paling optimal sih. Dan kita juga bisa ngetes jam-jam yang mana yang likes-nya paling lebih bagus. Contohnya kalau saya upload video lebih bagus malam dibanding pagi. Karena pagi orang nggak punya waktu durasi lebih panjang untuk nontonin video. Oke, lanjutnya lagi, ini mungkin beberapa hal lagi. Oke, usahanya keripik, kue, roti, dan minuman. Apa perlu gunain live streaming untuk promo produk? Live streaming? Mungkin IG Live ya, IG Live. Ya, hajar. Oke. Ya, Niko mungkin ada mau tambahan IG Live? Buat teman-teman UMKM sebetulnya kalau bisa melakukan IG Live menurut aku sangat bagus karena IG Live itu menurut aku akan menggantikan yang namanya home shopping, teman-teman. Jadi jadinya IG shopping. Karena dalam durasi waktu 1 jam, teman-teman bisa membuat promo tertentu yang orang akan gila-gilaan untuk beli kan. Karena kita kasih penawaran yang benar-benar khusus dalam 1 jam ini aja, itu bisa meningkatkan penjualan banget sih. Siap. Saya membuka diri. Saya nggak tahu ya nanti Niko atau Pak Frans. Silakan invite kita sekali-sekali untuk IG Live. Karena kami juga kami senang gitu loh, senang berbicara dengan banyak produk dan segala macam. Invite kita, saya IG saya Gendro Salim, Budi Yokos dan by Niko Julius. Jadi sekali lagi jangan sampai kecewa kalau nggak dijawab karena memang kita bertiga tuh sibuk sekali. Tapi begitu kita punya slot pasti kita akan bagikan, kira-kira gitu. Oke, lanjut lagi, apa lagi nih? Ini pertanyaan berikutnya, kita tinggal mungkin satu pertanyaan berikutnya. Oke, saya sudah posting tiap hari, 30 hari, followers tidak nambah, masih 310. Apa yang harus dilakuin? Wah, ini saya mesti tahu yang udah diposting. Gambar apa yang udah dipostingin, apakah tambah caption, apakah dikasih hashtag. Jadi buat Ibu Christine, The Plug Minuman Herbal, nanti tontongi lagi video YouTube yang nanti akan diupload sama BRI, kemudian nanti setelahnya dipelajarin lagi, mudah-mudahan ya kami bisa membantu Christine. Reza, terakhir, saya masih agak bingung perbedaan maintenance account utama dan account support. Saya bisnis di frozen food, contoh isi konten support account dan account utama, kira-kira gitu.
Oke. Jadi yang pasti akun utamanya isinya jualannya karena kita jualan di sana, akun supportnya isinya semua yang tidak jualan yang menarik buat audiens potensial kita. Sebetulnya itu maintenance. Jadi maintenance-nya mungkin paling banyak untuk generate traffic, baru arahin ke jualannya. Karena jualan kan itu aja ya. Jadi tetap posting cuma sehari berapa 2-3 kali cukup, tapi yang di traffic yang cukup banyak dan tidak harus buat postingan sendiri, teman-teman. Boleh pakai akun, maksudnya untuk mengkurasi ya, jadi melakukan reposting itu boleh di Instagram untuk akun supportnya. Poinnya adalah tahu siapa audiensnya. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, mungkin saya, ini waktunya sudah habis ya Niko, luar biasa. Semangat teman-teman semua, masih 402 orang gitu ya. Jadi sekali lagi, terus belajar. Saya percaya belajar sama Niko itu luar biasa, tapi kita masih punya banyak pelajaran. Jadi jangan lari kemana-mana dari RKB BRI gitu ya, supaya nanti kalau ada informasi baru yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman, kita juga bisa belajar Facebook, kita juga bisa belajar Google, kita bisa belajar banyak hal. Dan luar biasanya lagi, sekali lagi, belajar banyak hal secara cepat, murah, dan tepat gitu ya. Ini kalau seandainya saya dulu pertama kali bisnis ketemu Niko, mungkin lebih cepat lagi gitu ya, tapi saya percaya ini semua udah diatur sama Tuhan yang luar biasa gitu ya. Tapi sekali lagi, saya percaya pandemi COVID ini membuat kita makin dekat, membuat kita makin cepat, membuat kita makin knowledgeable, karena memang pendidikan di masa depan akan jauh lebih murah lagi. Pak Ari sudah menyampaikan banyak hal di awal bagaimana supaya UMKM ini benar-benar mau naik kelas. Kita harus terus berkolaborasi dengan pemerintahan, dengan swasta, dengan masyarakat dan semuanya. Karena sekali lagi kalau kita pikirkan diri kita sendiri bahwa kita harus menopang ekonomi Indonesia mungkin terlalu berat buat kita semua. Tapi bagaimana kita bisa menopang keluarga kita terlebih dahulu? Jadi kalau semua punya semangat yang sama, bagaimana kita bisa support keluarga kita, dan semangatnya itu luar biasa dengan dunia digitalisasi ini. Saya percaya minimal yang dibilang udah forecast-nya kita negatif, minimal kita bisa dorong ke positif kembali, Pak Frans. Ya, jadi intinya bagaimana kita bisa membuat konten yang bisa membangun brand awareness dan juga hingga terjadi transaksi penjualan. Tetapi kontennya tersebut harus yang mempengaruhi logika seseorang dan juga mempengaruhi emosi seseorang dengan cara mengedukasi, menginspirasi, men-engage dengan ada giveaway, dengan ada tips, dengan ada testimoni, ada artikel, dan sebagainya, sehingga membuat produk kita itu lebih dipahami, lebih dimengerti, dan juga kita harus kasih value supaya orang merasa kenapa harus beli dari kita, kenapa nggak beli dari orang lain, karena kita ada kelebihannya, ada kepribadian kita yang disukai, yang dikenal, dan dipercaya, sehingga orang membeli itu bukan hanya karena produknya, tetapi karena siapa penjualnya. Ya, oke. Niko mungkin mau kasih kalimat penutup sebelum kita kembalikan lagi kepada Melo. Buat teman-teman sebetulnya, terutama UKM, menurut aku sih terlepas dari apapun, kita harus tetap survive, tetap harus semangat gitu ya. Dan online salah satu pilar penting yang baru teman-teman buat bisnis. Jadi bukan menggantikan yang offline atau yang konvensional, tapi akan mengenhancing, jadi akan memperkaya teman-teman. Jadi saranku mulai dari sekarang gitu ya, belajar dan teman-teman bisa mengoptimalkannya dalam waktu ya lebih cepat kan, karena kita ya banyak banget resourceful ya, artinya kita bisa banyak belajar dari banyak sumber sekarang, dan mayoritas juga nggak mahal teman-teman, jauh lebih murah karena dengan media online gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar banyak, dan saya doakan teman-teman omset bagus gitu ya, dan sehat selalu. Oke, dari Melo, silakan Melo sebelum kita tutup acara hari ini. Baik Pak Gendro, terima kasih banyak. Jadi sahabat UKM, kita telah mendapatkan materi yang sangat luar biasa ya dari Mas Niko, dan kiranya BRI tetap memfasilitasi kita semua agar UMKM bisa go digital dan tetap naik kelas. Itu aja sih Pak Gendro. Oke. Untuk menutup acara hari ini, saya Gendro Salim. Saya Budi Pranata. Saya Melo. Dan Niko Julius. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, terima kasih, selamat sore. Pak Frans. Bagaimana menaikkan kelas UMKM itu menjadi prioritas pemerintah sekarang.
Tapi dari berbagai pengalaman baik di negara maju, termasuk juga dalam beberapa studi yang dilakukan oleh World Bank dan beberapa universitas di dalam negeri, ternyata UMKM yang bisa naik kelas itu UMKM yang memang sudah terhubung dengan ekosistem yang pembiayaan, ekosistem digital, termasuk juga yang terhubung dengan usaha besar atau mitra dengan usaha besar. Ya. Sebetulnya apa sih metode yang paling baik untuk mengembangkan Instagram? Nah, sebetulnya saya akan mungkin nggak terlalu bertele-tele di sini ya. Sebenarnya teman-teman saya yakin udah tahu bahwa framework kita di online marketing sebenarnya simple teman-teman. Saat teman-teman mengumpulkan atau mendapatkan di mana orang berkumpul yaitu traffic, kemudian teman-teman tawarkan sesuatu, di situlah teman-teman bisa dapetin penjualan. Sesimpel itu sebetulnya.